Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reddy Mardialis, perwakilan dari kelompok 8, yaitu dari mata kuliah Budaya Alam Minangkabau, yang beranggotakan pertama Aisyah Nurul Aini, Anoza Citra Paramita, Deborah Catarina Siombing, Reddy Mardialis, dan Susi Margaret Said. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang struktur dan makna ragam hias ukiran Minangkabau dan implikasinya terhadap pendidikan teknologi. Ragam hias ukiran Minangkabau. Pada umumnya, ukiran Minangkabau banyak ditemukan pada rumah gadang yang menjadi rumah adat Minangkabau. Hampir semua desain motifnya berbentuk flora dan geometris atau flora yang disusun secara geometris. Dan wujud makhluk bernyawa hampir dapat dikatakan tidak terdapat dalam corak tersebut, namun banyak memakai nama makhluk bernyawa. Langkah-langkah dalam mengukir. 1. Membuat motif ukir dalam bentuk gambar. 2. Memindahkan corak ukir ke atas kayu yang akan diukir. 3. Membuat dasar corak ukir dan membersihkan ruang antar motif dengan alat pahat. 4. Membentuk ukiran. 5. Menghaluskan ukiran. Makna simbolis ragam hias ukiran Minangkabau. A. Makna ukiran tupai managuan di Singo. Tupai adalah hewan yang melengkapi lingkungan hidup manusia dengan segala rugi laba yang diberikan kepada manusia. Kerugian yang diberikan kepada kehidupan manusia adalah kehadirannya dapat merupakan hama terhadap tumbuhan yang diperlukan manusia bagi kehidupan, karena ia dapat menghancurkan buah kelapa dan buah-buah lainnya. Keuntungannya diberikannya kepada manusia. Bila jumlahnya tidak terlalu banyak, maka dia turut menjaga kelestarian lingkungan hidup manusia. Sifat dan gerak-geriknya yang lincah itu tidak luput dari pengamatan manusia Minangkabau sehingga menimbulkan suatu identifikasi terhadap kependekaran seseorang seperti tercermin dalam petatah petitih. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali terjatuh juga. Sepandai-pandai pendekar bersilat, sesekali terpeleset juga. Wujud visual dari tupai itu tidak disalin secara tampak nyata, melainkan dalam simbol, garis-garis lengkung yang hendak menggambarkan gerak-gerik tersebut. B. Makna ukiran saluk laka di pintu. Saluk laka adalah alat periuk yang terbuat dari jalinan lidi enau atau lidi kelapa. Jalinan tersebut berfungsi sebagai alas atau penahan periuk agar jangan terguling dan jelaganya jangan sampai mengenai benda-benda lainnya. Hal yang ingin diungkapkan melalui bentuk saluk laka ini adalah bentuknya yang terjalin erat, sehingga membentuk kesatuan yang kuat dan ulet. Jalinannya yang kuat inilah yang pantas diteladani dalam kehidupan kekeluargaan. C. Makna ukiran Jallo Tasera di langit-langit. Melambangkan garis pemisah antara yang baik dan buruk. Seandainya perbedaan antara baik dan buruk itu telah diketahui, maka akan selamat dalam hidup bermasyarakat dan tidak tersesat kepada perbuatan yang melanggar hukum. Melihat bentuk dan kegunaannya oleh para ahli adat dan seniman ukir, Jallo Tasera atau bahasa Indonesianya jala tersebar dihubungkannya dengan pengertian kurungan manusia yang telah divonis karena bersalah. D. Makna ukiran Lapih Jarami di kaki istana. Lapih Jarami adalah jalinan dari batang padi yang telah dipotong sehingga membentuk suatu ikatan yang kuat. Motif ini hampir sama bentuknya dengan motif lapih ampe. Motif ini melambangkan adanya rasa persaudaraan, persatuan serta tidak sombong, dapat menempatkan diri di mana saja serta disenangi oleh orang banyak. Warna dan arti warna. Warna hitam melambangkan kebesaran negari luar limo puluh koto, maka merawanya berwarna hitam di sebelah luar. Kuning melambangkan kebesaran negari Lubuk Tanah Datar. Jika acara di wilayah adat Luhak Tanah Datar, maka merawanya berwarna kuning di sebelah luar. Merah melambangkan kebesaran nagari Luhak Agam. Putih melambangkan kesucian punya Alua dan Patut. Proses ragam hias ukiran Minangkabau. Teknik ukir rumah gadang. 1. Teknik relief. Disebut juga relief dangkal karena dasar ukirannya tidak dibuang. Relief dangkal gunanya sebagai pengisi ruang bidang yang tinggi dan jauh dari pandangan mata. 2. Teknik middle. Disebut juga sebagai teknik ukir yang dibuang dasarnya. Teknik ini kelihatan rapi dan bersih. Bentuk reliefnya tampak menonjol dan jelas. 3. Teknik karawang.
Teknik Karawang disebut juga teknik tembus dasar. Ukirannya dibuang hingga tembus pandang yang kelihatan hanya motifnya. Batik sebagai implikasi terhadap pendidikan teknologi. Peran batik dalam kehidupan. Batik memiliki nilai tradisi budaya Nusantara yang sangat berharga karena kriya batik telah mampu mengangkat derajat budaya bangsa ke arena persaingan dunia tekstil di mancanegara. Karena kualitas etnis dan teknis serta berbagai keunikannya, batik merupakan seni budaya yang mengandung nilai-nilai filosofi masyarakat, yang merupakan perpaduan konsep agama, kepercayaan, dan budaya. Dalam adat istiadat, batik merupakan simbol yang mengandung nilai-nilai filosofi yang berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat, dari mana batik itu berasal dan dari masyarakat penggunanya atau konsumen. Batik dalam budaya Minangkabau. Beberapa jenis kain batik yang menjadi kain adat masyarakat Minangkabau diantaranya adalah kain batik Tanah Liek dan batik Jambi. Batik Tanah Liek biasanya dipakai sebagai kain adat untuk sandang atau selendang oleh penghulu dan bundo kanduang dalam upacara adat. Sedangkan batik Jambi dipakai untuk saluk yang merupakan mahkota dari penghulu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.